Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusiz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba mengupas sedikit tentang ilmu nahu yang kiranya bermanfaat bagi adik-adik yang baru saja belajar ilmu nahu. Dan tentu saja dalam penyampaian ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan kejanggalan. Bagi para ustadz yang lebih tahu, yang lebih mengerti, mohon diperbaiki. Ya, langsung saja kita memasuki bab yang pertama, yaitu bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami. Bermula ini itu bab kalam. Al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yakni annal kalama indan nahwiyina huwa lafdu ila akhirih. Bermula kalam, huwa dianya kalam itu satu lafad yang murakkab lagi yang memberi faedah, ianya lafad bil wad'i dengan wada'. Yakni menghendaki ianya musannaf akan bahwa sesungguhnya kalam di sisi segala ulama nahwu, dianya kalam itu satu lafad ila akhirihi hingga kepada akhirnya. Artinya lafad yang murakkab lagi memberi faedah dengan wada'. Jadi kalam yang gemaksud hino adalah kalam menurut ulama nahwu. Yang kejut gepudu hinan huwa dhamir pasu yang fungsi ji untuk putaksis kalam. Menyokana huwa hinan berarti kalamnya kataksis. Iban taksis ka khusus makna ji, yaitu khusus kalam menurut ilmu nahu. Menurut ilmu lain kadang lain lom. Yang perlu pegah kalam menurut ilmu nahu adalah lafad murakkab mufid bil wad'i dengan wada'. Cuma putra cuma lafadznya. Fal lafdhu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati ka zaidin. Maka bermula lafad huwa dianya lafad itulah suara yang mencakup ianya suara di atas sebagian segala huruf hijaiyah. Contoh seperti kata-kata zaidin. Jadi yang kepenan dengan lafaz adalah suara su, yang su-nya mencakup di atas sebagian huruf hijaiyah. Contoh ji lagi lafaz zaidin. Fa innahu sautun istamala ala zai wal ya'i wad dali. Maka bahwa sesungguhnya kata-kata zaidin itu suara yang mencakup ianya suara di atas huruf zai dan ia dan dal. Nah, jadi kata-kata zaidinnya na lebo huruf hijaiyah kita mungkinan. Maka ji sah takunyan lafad. Cuma munyo seandai ji hana na suara yang hana mencakup sebagian huruf hijaiyah kiban fa illam yashtamil ala ba'dil hurufi ka sautit tabli fala yusamma lafdan. Maka jika tidak mencakup ianya suara di atas sebagian segala huruf, maksudnya huruf hijaiyah. Mana contoh lagi suara kasautit tabli, seperti suara gendang. Maka tidak dinamakan akan dianya suara, akan lafaz. Fa kharaja bil lafzi maka mufidan walam yakun lafdan kal isyarati wal kitabati wal aqdi wan nasbi fala tusamma kalaman indan nuhati. Maka keluar dengan kata-kata lafaz oleh barang yang ada ianya barang itu memberi faedah dan tidak ada ianya barang itu lafaz.
Contoh seperti isyarah, tunjuk, wal kitabah, tulisan, wal aqdu dan akad, akadnya persetujuan, wan nasbu dan nasab, nasabnya tanda-tanda, lagi rambu-rambu. Maka fala tusamma kalaman indan nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya tiap-tiap isyarah, kitabah, akad dan nasab akan kalam di sisi segala ulama nahu. Jadi kadang-kadang tamrumpok sesuatu yang mufid, memberi faedah. Arti memberi faedahnya mufhum urang. Je ipahami le urang. Tetapi jih kon lafaz, arti kon lafaz tidak ada suara di situ yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Contoh lagi isyarah, tunyo. Tunyo nyan mufhum urang saban lagi mufhum ngan takeun ngambabah. Tapi nyan hana geupeunnan dengan lafaz pakeun karena tidak ada suara. Kemudian kitabah, tulisan, menansyid. Tak tulis pu yang kena tapegah dengan tapegah langsung nyan saban urang lain mufhum. Jadi tak tulis mufhum urang, tapegah tapi mufhum urang. Tapi tulisan kitabah tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak ada suara. Kemudian akad. Akad itu persetujuan, angguk. Nah, yang saya tanya. Nah, kajak gede. Kajak gede boh. Tangguk. Yang mufhum si urang bahwa adanya takeun jud. Tetapi itu tidak dinamakan lafaz. Kenapa? Karena tidak ada suara. Begitu juga nasab. Nasab itu tanda-tanda, rambu-rambu. Lagi tamrumpok rambu-rambu dilarang parkir. Mufhum katanya hanjek parkir hinan tanpa naga pegah le urang. Tetapi itu tidak dinamakan lafaz di sisi ulama nahu karena tidak ada suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kalam buno gepegah adalah sabuh lafaz yang murakkab. Lafaz kata depu. Murakkab putra mah wal murakkabu ma turukiba min kalimataini fa aksara. Kaqama zaidun wa zaidun qaimun. Dan bermula murakkab itu barang yang disusunkan akan dianya barang daripada dua kalimat, maka hal keadaannya disusun daripada dua kalimat itu lebih banyak. Contoh seperti kata-kata qama zaidun, telah berdirilah si Zaid. Dan contoh yang kedua zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Jadi yang geupeunnan dengan lafaz, yang geupeunnan dengan murakkab adalah lafaz yang tersusun daripada dua kalimat atau lebih. Nya rasa ji kajelah nya munyo saboh kalimat sagai mungkin tersusun nanti. Jadi paling kurang beuna dua ataupun lebih. Dia contoh kama zaidun dan zaidun qaimun. Wal misalul awalu fi'lun wa fa'ilun, dan bermula contoh yang pertama yaitu qama zaidun yang tersusun daripada fi'il dan fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un, dan bermula tiap-tiap fa'il itu marfu'. Fa'il hukum jih marfu'. Nya akan tabahas untuk bab fa'il. Wal misalu sani mubtada'un wa khabarun, wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida'i wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Dan bermula contoh yang kedua yaitu zaidun qaimun, itu tersusun daripada mubtada dan khabar. Zaidun ke mubtada, qaimun ke khabar. Dan bermula tiap-tiap mubtada itu marfu dengan apa dia marfu? Bil ibtida'i, dengan ame ibtida'. Wa kullu khabarin marfu'un bil mubtada'i. Dan bermula tiap-tiap khabar itu marfu dengan mubtada. Jadi contoh yang kedua, zaidun qaimun nyan tersusun daripada mubtada dan khabar. Zaidun ke mubtada, qaimun ke khabar. Mubtada hukum ji marfu, so tukang farafa yaitu ame ibtida. Sedangkan qaimun ke khabar marfu cid. Cuma pu sebab marfu dengan sebab mubtada.
Wa kharaja bil murakkabi al mufradu ka Zaidin fala yuqalu lahu kalamun aidan inda nuhati. Dan keluar dengan kata-kata murakkab oleh mufrad atau contoh mufrad seperti Zaidin, maka tidak dikatakan orang lahu baginya. Zaidin akan ke kalam juga di sisi ulama nahu. Dengan sebab na gepakait hidih, kalam adalah satu lafaz yang murakkab. Dengan kata-kata murakkab gepakait dengan lafaz yang murakkab. Ditubit laju lafaz yang mufrad. Maksud mufrad hino bukanlah mufrad yang mukabil dengan tasniyah dan jamak yang artinya satu. Tetapi mufrad di sini adalah mufrad yang mukabil dengan murakkab, mukabil dengan jumlah. Murakkab yang mukabil dengan jumlah maknanya ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Barang yang hanai tunjuk juzuk jih di atas juzuk makna jih. Lafaz-lafaz yang juzuk daripada lafaz yang hanai tunjuk di atas juzuk makna nyan gupenan dengan mufrad. Mufrad yang mukabil dengan murakkab ataupun mukabil dengan jumlah. Lagi contoh hino Zaidin, toh juzuk daripada Zaidin yaitu huruf za, ya dan dal. Juzuk ji za. Huruf za nyan hanai tunjuk ke mana Zaidin. Huruf ya juga hanai tunjuk dia ke atas makna Zaidin. Huruf dal juga hanai tunjuk di atas makna Zaidin. Maka oleh karena demikian kata-kata Zaidin tidak dianggap kalam, tidak dikatakan kalam di sisi ulama nahu walaupun lafaz. Wal mufidu ma afada faidatan yahsunu sukutu minal mutakallimi was-sami'i 'alaiha. Kaqama Zaidun wa Zaidun qa'imun. Fa inna kullan minhuma afada faidatan yahsunu sukutu 'alaiha minal mutakallimi was-sami'i wa hiya al-ikhbaru bi qiyami Zaidin. Fa inna as-sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu 'alaihi tamamul kalami wa yahsunu aidan sukutul mutakallimi. Jino datamong bak mufid kait yang keleh. Kalam nak sabuh lafaz yang murakkab lagi mufid memberi faedah. Lafaz kata tupu, murakkab kata tupu, jino mufid nyan puatra. Dan bermula mufid itu barang yang memberi faedah, ianya barang akan sebagai faedah yang baguslah diam daripada mutakallim dan sami' pendengar alaiha di atasnya faedah. Contoh seperti kata-kata qama Zaidun dan Zaidun qaimun. Maka bahwa sesungguhnya tiap-tiap daripada keduanya qama Zaidun dan Zaidun qaimun itu memberi faedah, ianya tiap-tiap akan sebagai faedah yang baguslah diam di atasnya faedah daripada mutakallim dan sami'. Dan bermula dianya faedah itulah mengkhabarkan dengan berdiri si Zaid. Maka bahwa sesungguhnya sami' pendengar itu apabila mendengar ianya sami' akan demikian, yaitu Zaidun qaimun ataupun qama Zaidun, la yantadiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Itu tidak menunggu ianya sami' akan sesuatu yang lain, yang tawakuf di atasnya sesuatu yang lain oleh kesempurnaan kalam, dan bagus juga oleh diam mutakallim. Jadi yang kepunan dengan mufid adalah lafaz murakkab yang tak ungkapkannya, yang tak pegahnya dapat dipahami oleh sami', dapat dipahami oleh pendengar. Artinya dengan sebab kamu pum urung dengar, di urung yang pegah ataupun si mutakallim dan urung yang dengar ataupun si sami' lebih gat geim setelah gedengarnya.
Setelah mutakallim mengatakan qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri. Nyan si mutakallim dan sami' karena sami'nya kamu faham, kamu beri faedah, maka lebih god bandua haji geim. Putra tema faedah haji hina. Putra yang dapat dipahami hina. Faedah hina adalah si mutakallim mengkabarkan, memberitahu dengan bahwa si Zaid kagedang. Watai gedengo le sami'. Si Zaid kagedang mufhum laju keadaan dengnya ule watu aki uyuk. Fa inna sami'a idza sami'a zalika la yantadhiru syai'an akhara yatawaqqafu alaihi tamamul kalami. Sami' watai gedengo adanya. Tegedengo Zaidun qaimun ataupun qama Zaidun, nyan si sami' hana payah gepreh le sesuatu yang lain, hana payah gepreh le haba lain daripada mutakallim, yang haba lain nyan terhenti sempurna kalam di atas ji. Hana payah le karena kamu faham, hana payah tambahan-tambahan le. Untuk memahami bahawa si Zaid kagedang, hana payah tambah ungkapan lain le. Dan selain si sami', si mutakallim juga lebih baik diam daripada menyambung perkataan lain. Wa kharaja bil mufidi al murakkabu ghairul mufidi nahwu ghulamu Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi wa in qama Zaidun fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala dzikri jawabi syarti fala yusamma kullun minal misalaini kalaman indan nuhati. Dan keluar dengan kata-kata mufid oleh murakkab yang ghairu mufid. Nah ungkapan yang murakkab, lafadzi murakkab tapi ghairu mufid, tidak memberi faedah. Contoh, nahwu bermula demikian, umpama ghulamu Zaidin. Ghulamu Zaidin, lamit si Zaid. Nyan murakkab nyan, lafad nyan. Ghulamu nyan lafad, Zaidin juga lafad. Dan murakkab karena tersusun daripada dua kalimat. Min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Tapi ghulamu Zaidin nyan tidak dianggap mufid daripada ketiadaan menyandarkan sesuatu kepadanya. Hana dianggap nyan memberi faedah. Pakot karena hana tersandarkan sesuatu kepada haji. Tersandarkan sesuatu kepada haji. Lagi contoh, tersandarkan kalimat lain. Ghulamu Zaidin qaimun, bermula lamit si Zaid itu yang berdiri. Yang kamu faham katanya, tapi menjaga pegah lamit si Zaid. Putra ada lamit si Zaid. Jadi hana mu faham urung dengar. Nah, berarti sami' hana gad geim, payah getanya, payah gepreh sesuatu yang lain untuk menyempurnakan kalamnya. Pakon tema lamit si Zaid. Nyan hana gepunan dengan kalam cid di sisi ulama nahu karena tidak memberi faedah. Contoh yang kedua, lafadzi murakkab tapi tidak memberi faedah cid. In qama Zaidun, jika telah berdirilah si Zaid. Pakonnya hana kepunan dengan kalam, sementara jih lafad kana murakkab kana. Fa inna tamamal faidati fihi, karena bahwa sesungguhnya kesempurnaan faedah padanya in qama Zaidun itu tawakuf, ianya sempurna faedah di atas menyebutkan jawab syarat. Inyan huruf syarat untuk bersempurna faedah bumufhum urung dengar, maka harus ada jawab syarat. Sedangkan in qama Zaidun hana jawab syarat. Jadi hana mufhum urung dengar, munyo kagedang si Zaid. Jadi urung yang dengar prehlam haba mutakallim, pakon tema munyo kagedang si Zaid. Munyo gebuh jawab syaratnya baru mufhum urung, baru memberi faedah. Munyo kagedang si Zaid, maka lun akan lunjak. Yang kamu faham urung. Jadi kesempurnaan kalam, kesempurnaan faedah bak kata-kata in qama Zaidun tawakuf, tergantung kepada menyebutkan jawab syarat. Menyona disebut jawab syarat,
maka memberi faedah, hana tersebut hana memberi faedah. Maka oleh karena demikian, fala yusamma kullun minal misalaini kalaman inda nuhati. Maka tidak dinamakan akan tiap-tiap daripada dua contoh. Apakah ulamu Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilaihi, ataupun kata-kata ingkama Zaidun tanpa disebutkan jawab syarat, akan kalam inda nuhati di sisi segala ulama nahwu. Wa qawluhu bil wad'i fassarahu ba'duhum bil qasdi fa kharaja ghairul maqsudi ka kalamin naimi wasahi fala yusamma kalaman indan nuhati. Dan bermula katanya musannif bil wad'i. Nah, di dalam ta'rif kalam buno na lafaz murakkab mufid memberi faedah bil wad'i. Kata-kata bil wad'i fassarahu ba'duhum bil qasdi, itu mentafsir akannya kata-kata wad'i oleh sebagian mereka itu ulama nahwu dengan kasad. Jadi maksud daripada wad'inan adalah kasad, memberi faedah dengan kasad. Oleh karena tafsir jih adalah kasad, fa kharaja ghairul maksudi, maka keluarlah yang tidak dikasarkan. Contoh kalimat yang hana dikasarkan, ka kalamin naimi wasahi, seperti perkataan orang yang sedang tidur dan orang yang lupa. Fala yusamma kalaman inda nuhati, maka tidak dinamakan akan dianya kalam urung tenget dan urung yang tua, akan kalam di sisi segala ulama nahwu. Wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabiyyi fa kharaja kalamul ajami katurki wal barbari fala yusamma kalaman inda nuhati. Dan bermula sebagian mereka itu ulama itu mentafsir ianya sebagian ulama akannya kata-kata bil wad'i dengan apa dia tafsir bil wad'il arabiyyi, dengan wada' yang Arabi. Jadi sebagian ulama yang mentafsir wada' kata-kata bil wad'inya maksud ji adalah wada' Arabi. Lafaz murakkab yang memberi faedahnya harus dalam bahasa Arab. Ini maksud daripada wada' Arabi. Oleh karena demikian, menurut tafsirannya, fa kharaja kalamul ajami, maka keluarlah kalam urang ajam, kalam bahasa ajam. Bahasa ajam adalah bahasa selain bahasa Arab. Contoh kat Turki seperti bahasa Turki dan bahasa barbar. Maka tidak dinamakan akan dianya tiap-tiap bahasa Turki dan bahasa barbar akan kalam di sisi segala ulama nahwu. Artinya tentang wada' terjadi khilafiyah di antara para ulama nahwu. Ada yang mentafsirkan wada'nya dengan kasar, maka jitubitlah haba-haba yang hana dikasar. Sebagai contoh, haba urung tenget, menyona urung tenget yang pegah Zaidun qaimun, bermula si Zaid itu yang berdiri, mufhum urung dengar. Nyan tetap hana dikira kalam walaupun mufhum urung dengar. Walaupun hinan kana lafaz, kana murakkab, kana mufid, tetap hana dikira kalam di sisi ulama nahwu. Bahkan karena hana kasat. Kasatnya arti ji terencana, arti ji secara sadar. Urung yang tenget mengucapkan kata-kata Zaidun qaimun hana sadar ke. Walaupun urung dengar mufhum, nyan hana dikira kasat, hana dikira kalam di sisi sebagian ulama nahwu. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan yang mentafsirkan wada' itu dengan wada' Arabi, bermucih bahasa Arab gede. Lafaz yang murakkab dan memberi faedahnya harus dengan bahasa Arab. Artinya bahasa di luar bahasa Arab walaupun lafaz, murakkab, memberi faedah tapi hana kon bahasa Arab, nyan hana dikira kalam seperti bahasa Turki dan bahasa barbar. Misalu majtama'a fihil quyudul arba'atu kama Zaidun wa Zaidun qaimun. Fal misalul awwalu fi'lun wa fa'ilun wa tsani mubtada'un wa khabarun. Bermula contoh barang
yang berhimpun padanya barang oleh segala kait yang put. Jadi contoh ungkapan yang dalam ungkapannya mesapat hinan put boh kait sehingga jut takun kalam, yaitu nalafat murakab memberi faedah dengan kasar. Yang contoh ji kata-kata kama Zaidun dan Zaidun qaimun. Maka bermula contoh yang pertama yaitu kama Zaidun itu fi'il dan fa'il. Wasani mubtadaun wa khabarun. Dan bermula contoh yang kedua Zaidun qaimun itu mubtada dan khabar. Wa kullu minal misalaini lafdun murakkabun mufidun bil wad'i fahuwa kalamun. Dan bermula tiap-tiap daripada dua buah contoh kama Zaidun dan Zaidun qaimun itu adalah lafaz yang murakab lagi memberi faedah dengan wada'. Maka bermula dianya contoh tersebut itu kalam. Nah, ini kan contoh sebagian daripada contoh yang musapat kait yang put. Nah, lafaz, nah murakab, nah mufid, nah wada'ina.